Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aditya Prasetyo. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Riau semester 5. Nah, kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi saya yang berjudul adiksi media sosial terhadap TikTok. Adiksi media sosial terhadap pengguna TikTok ini itu ada isi dalamannya lagi, itu tentang net fulfillment dan social engagement. Oke, untuk saya menjelaskan sedikit tentang latar belakangnya ya. Nah, internet merupakan sebuah perangkat yang tidak asing di zaman yang canggih ini. Nah, uh, banyak manusia yang menjadikan kebutuhan pokok dari media sosial ini atau internet ini kebutuhan pokok sehari-hari mereka bagi semua orang. Nah, menurut perkembangan internet sudah mengalami pertumbuhan secara signifikan, dan menurut Hotsuite menyatakan bahwa total populasi dunia berjumlah 7,83 miliar jiwa dengan jumlah pengguna internet mencapai 4,66 miliar. Oke. Untuk media sosial ini sendiri yang digunakan untuk mempermudah dalam berpartisipasi, berbagi, menciptakan blog, jejaring sosial, wifi, wiki, forum, dan dunia virtual. Oke. Kita masuk dengan adiksi media sosial ini sendiri. Nah, media sosial ini adalah perhatian yang berlebihan terhadap media sosial yang sering dipakai oleh pemakainya. Nah, hal negatif dari adiksi media sosial sangat berpengaruh bagi mahasiswa, berakibat pada penurunan prestasi akademik, contohnya itu ya. Nah, dan permasalahan yang sering terjadi, yaitu hingga dapat terjadi tekanan psikologinya gitu. Oke. Ada lagi itu perkembangan teknologi sendiri itu pada era modern ini tidaklah mengherankan kalau masyarakat sangat kreatif dalam memanfaatkan teknologi ini, karena banyak sumber informasi yang mengalami kemajuan hingga saat ini. Dengan cara membuatnya itu dengan membuat karya-karya yang terbaru, dengan mencari di internet juga ya. Dengan memanfaatkan teknologi seperti HP, laptop, banyak sih yang bisa kita gunakan. Nah, kita masuk ke TikTok ini ya. TikTok merupakan media sosial yang dibuat pada tahun 2021 sehingga menjadi terkenal pada tahun 2019. Awalnya dia memberikan pada penggunanya untuk dapat berekspresi dalam itu, menunjukkan konten-konten video yang menarik. Pemanfaatan media sosial ini juga cenderung bersifat hedon gitu ya, serta untuk manfaatnya secara menyimpang. Tetapi pada kenyataannya media sosial juga dapat memberikan kontribusi yang positif bagi bidang edukasi, khususnya menjadi media informasi yang dapat dimanfaatkan sebagian masyarakat tertentu. Nah, di mana aplikasi yang seperti ini juga sangat bermanfaat bagi konten kreator ya, karena di samping dia membuat kreasi videonya, dia bisa memberikan pundi-pundi uang gitu. Makanya untuk remaja sekarang itu lebih banyak menggunakan TikTok ini sebagai media sosialnya. Ini kita masuk ke kerangka pikiran. Nah, itu kerangka pikiran itu adalah net fulfillment tadi ya, dan social media engagement tadi ya.
Nah, dari kerangka pikiran itu kita kaitkan dengan media sosial TikTok yang kita buat tadi. Seperti itu. Oke. Ini saya jelaskan tentang landasan teorinya. Nah, dari landasan teori ini, dari judul adiksi media sosial terhadap remaja pengguna TikTok ini, mungkin berdasarkan teori pengembangan dan perilaku sosial remaja. Teori adiksi media sosial ini teori teknologi dan teori interaksi media sosial. Melalui media sosial ini, teori ini menekankan pengaruh media sosial seperti TikTok dalam membentuk perilaku dan pengembangannya. Nah, serta bagaimana penggunaan yang berlebihan dapat mengarah pada adiksi gitu. Oke, dari strategi komunikasi yang bakal saya jelaskan ini itu ada 4, yaitu ada edukasi, sensibilitas, ada terapi, dan pembentukan norma. Nah, kita jelaskan dulu tentang edukasinya. Oke, memberikan informasi dan pengetahuan bahwa hal-hal yang berlebihan itu nggak baik gitu. Oke. Lalunya itu ada sensibilitas. Itu adalah memahami bahwa adiksi media sosial adalah perlu diperhatikan dan masalah yang ditangani. Oke, yang ketiga itu ada terapi. Itu menawarkan bantuan profesional melalui terapi untuk membantu remaja mengatasi adiksi media sosial ini. Yang keempat itu ada pembentukan norma. Mendukung perubahan norma sosial yang memprioritaskan pemakaian media sosial yang sehat dan bertanggung jawab. Untuk teori sendiri, komunikasi itulah teori dependensi. Nah, mengapa saya memiliki teori dependensi ini adalah untuk menjelaskan adiksi media sosial pada remaja pengguna TikTok ini, karena teori ini menekankan pada ketergantungan individu terhadap suatu aktivitas dan substansi. Dalam hal ini, remaja menjadi tergantung pada TikTok aktivitas mereka di platform tersebut, sehingga mempengaruhi perilaku dan dispensasi dan dependensi. Memberikan pendekatan yang tepat untuk menjelaskan fenomena adiksi media sosial pada remaja pengguna TikTok ini. Oke, selanjutnya menjelaskan tentang tokoh yang mencetuskan teori dependensi ini ya. Tokoh utama dari teori dependensi adalah namanya itu Aaron Beck dan Albert Ellis. Itu ada tokohnya, ada dua ini ya di samping saya. Dua tokoh ini adalah mempopulerkan teori dependensi dalam psikoterapi dan memfokuskan pada peran perasaan dan pikiran dalam membentuk perilaku yang merugikan individu. Dalam hal adiksi media sosial pada remaja pengguna TikTok ini, teori dependensi yang dikembangkan oleh Beck dan Ellis ini dapat membantu menjelaskan bagaimana remaja menjadi tergantung pada TikTok ini, dan bagaimana perasaan dan pikiran mereka mempengaruhi perilaku dan interaksi media dengan lingkungan sekitarnya. Oke. Nah, itu yang bisa saya jelaskan tentang adiksi media sosial terhadap remaja pengguna TikTok. Itu secara garis besarnya itu net fulfillment dan social media engagement. Oke, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.